Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala ta'ala am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, saya selalu berdoa mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pengajian rutin Al-Quran dan tafsirnya, yang pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-133 yang masih menjelaskan tentang perjalanan atau ajaran tauhid yang diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang diteruskan oleh dua putranya Nabi Ismail dan Ishak serta cucunya yaitu Nabi Yakub, yang kemudian dilanjutkan pesan itu kepada putra-putranya. Nah, ayat ini turun ketika itu Nabi Muhammad sedang berhadapan dengan orang-orang musyrik di Mekah, orang-orang yang menyembah berhala, bukan di Mekah tapi di Madinah, termasuk ahlul kitab yang ketika itu merasa ajaran yang paling baik, ajaran yang paling benar adalah kata orang Yahudi, yang benar adalah Yahudi. Kata orang Nasrani, yang benar adalah Nasrani. Nah, sementara ditegaskan oleh Al-Quran dalam ayat ini bahwa Nabi Muhammad itu mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ayat 133 dari surah Al-Baqarah ini semacam mempertanyakan kepada orang-orang musyrik ketika itu yang mengklaim dirinya adalah benar. Apa kalian hadir ketika Nabi Yakub meninggal dunia sehingga kalian tahu bahwa apa yang dipesankan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya? Maka dipertanyakan, am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal mautu. Apakah kalian hadir ketika Nabi Yakub itu meninggal dunia? Idh qala li banihi, ketika Nabi Yakub itu berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku. Ini satu hal yang ingin menjatuhkan argumentasi orang-orang musyrik yang meyakini bahwa ajaran mereka itu ajaran yang benar, bahwa ajaran mereka itu keliru, menyembah berhala, menyekutukan Allah itu keliru, karena yang dilakukan atau yang dipesankan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya ketika Nabi Yakub di akhir hayatnya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku, itu bukan ajaran kemusyrikan tapi ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu la ilaha illallah. Maka ketika Nabi Yakub berkata atau bertanya kepada putra-putranya, putra-putranya lantas menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya Nabi Yakub ya artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ilaha abaika, juga Tuhannya bapak moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Jadi sama ini Tuhan yang disembah, bukan Tuhan yang lain, bukan berhala gitu. Nah, Tuhanmu, Tuhan bapak dan bapak moyangmu itu adalah Tuhan yang satu, ilaha wahidan, yaitu Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk dan patuh kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik kita tahu ada kalimat wa ilaha abaika, Tuhan ayah bapak-bapakmu. Kalau bahasa Indonesianya itu bapak moyang lah. Nah, disebut bahwa Nabi Yakub itu kan sebetulnya putra dari Ishak gitu. Putra dari Ishak. Jadi kalau ke Nabi Ismail,
status Nabi Yakub adalah keponakan. Tapi dalam ayat ini Nabi Ismail itu juga masuk dalam kategori aba, bapak, abun. Nah, ini dapat dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir bahwa orang-orang Arab pada masa itu terbiasa memanggil pamannya dengan panggilan abun, yaitu ayah. Jadi walaupun posisi Nabi Ismail adalah paman untuk Nabi Yakub, tapi masuk dalam kategori ilaha abaika, Tuhannya bapak-bapakmu. Siapa? Yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Dan Tuhan itu bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan berhala, tapi Tuhan Allah, yaitu Tuhan yang satu, yang Maha Esa. Nah, di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, soal keesaan Allah ini dibahas secara tuntas, masuk dalam kategori sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20. Wujud, kidam, bako, mukhalafatulil hawadisi, dan seterusnya itu. Terutama pada sifat wahdaniyah, Allah itu Maha Esa. Esa dalam sifatnya, Esa dalam zatnya, dan Esa dalam perbuatannya. Nah, wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk dan patuh kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sekali lagi kata muslim di sini tidak sama dengan kata muslim yang kita gunakan sehari-hari di zaman sekarang ini. Karena muslim sekarang ini adalah artinya orang beragama Islam, yang kitab sucinya Al-Quran, yang nabinya adalah Nabi Muhammad, syariatnya ada sholat, puasa, haji, zakat gitu. Sementara kata muslim yang digunakan oleh putra-putra Nabi Yakub ini, ya ketika itu Nabi Muhammad belum ada, Al-Quran belum ada. Maka makna muslim adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah yang Maha Esa. Yang ini merupakan ajaran seluruh para nabi. Nah, tapi yang menarik selanjutnya itu diingatkan juga nih orang-orang kan ini lagi dialog termasuk dengan orang-orang Yahudi. Kita tahu orang Yahudi itu memang keturunan nabi dari Nabi Yakub. Nah, tadi Allah melalui Al-Quran ini sudah menceritakan tentang kemuliaan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan Nabi Yakub. Dan dari Nabi Yakub ini nanti keturunan Bani Israel turun. Ada keturunan Bani Israel itu. Sampai ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sampai Nabi Isa, Nabi Zakaria, Yahya, dan seterusnya. Sampai Nabi Isa. Nah, terhadap orang-orang Yahudi yang merasa dirinya lebih dekat dengan Nabi Ibrahim, merasa dirinya lebih dekat dengan Nabi Yakub, diingatkan oleh Allah, tilka ummatun qad khalat. Mereka itu umat yang sudah berlalu, tauhidnya hebat, tidak diragukan, jauh dari kemusyrikan. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan karena kemuliaan mereka, menjauhkan diri dari kemusyrikan. Walakum ma kasabtum, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian kerjakan. Kalau kalian tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, ya kalian tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun kalian keturunan orang-orang mulia, tapi kalau kelakuan kalian tidak sama dengan nenek moyang kalian, kalian tidak bisa mendapatkan kemuliaan seperti nenek moyang kalian. Nah, ini penting, ini teguran juga buat orang-orang di zaman sekarang ini yang merasa punya nasab mulia, seolah-olah dia akan mendapatkan kemuliaan seperti nenek moyangnya. Tidak bisa, karena semuanya di dalam Islam itu tergantung perbuatan kita masing-masing. Tidak ada urusannya dengan nasab gitu loh. Ini menarik sekali bahasa Al-Quran ini. Tilka ummatun qad khalat. Yang mulia-mulia itu sudah berlalu. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu sudah berlalu, termasuk putra-putranya. Mereka mendapatkan kemuliaan karena mereka bertauhid. Gitu. Laha ma kasabat, mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Walakum ma kasabtum, dan kalian akan mendapatkan apa-apa yang kalian kerjakan. Artinya kemuliaan nasabmu tidak menjamin bahwa kalian akan mendapatkan kemuliaan seperti mereka. Kalau kalian tidak tunduk dan patuh kepada ajaran mereka. Nah, ajaran mereka itu apa? Ya tadi seperti saya sudah kutip, kata Nabiullah Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Tunduk dan patuh, dan sama sekali aku tidak masuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Itu ajaran Nabi dalam prinsip tauhidnya.
wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Sama, setiap orang itu nantinya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. 2 ayat sudah saya bacakan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.